Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali kita berjumpa pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ibu berharap kamu semua sehat ya. Nah, semoga kita semua di sini terhindar dari segala penyakit yang tidak kita inginkan, terutama penyakit COVID-19. Nah, tetaplah rajin mencuci tangan, menggunakan masker, ya. Nah, kali ini kita belajar tentang struktur kalimat, ya. Nanti kita pelajari jabatan kalimat, ya. Nah, dalam struktur itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, ya, ada keterangan. Nah, mari kalian saksikan materinya. Nah, kali ini kita belajar cara menentukan struktur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek. Nah, subjek. Nah, kita harus tahu jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Nah, contohnya Yuda sedang mencuci sepatu futsal. Nah, di sini subjeknya Yuda. Kemudian contoh lainnya, ketahanan jembatan layang tersebut perlu ditinjau lagi. Nah, subjek di sini ketahanan jembatan layang. Di samping itu didahului kata bahwa. Contoh, Tiara mengatakan bahwa J.J. Thomson adalah penemu elektron. Nah, J.J. Thomson di sini sebagai subjek. Kemudian kata itu. Contohnya, dalam rangka memperingati ulang tahun sekolah, siswa-siswa itu mengadakan bakti sosial. Nah, siswa-siswa ini subjeknya. Kemudian mempunyai pewatas yang. Contohnya, mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian. Mahasiswa yang ingin lulus. Nah, ini bagian dari subjek. Oke, ini subjeknya ya. Kemudian tidak didahului preposisi dalam, di, kepada, pada, bagi, untuk, menurut, dari, berdasarkan. Dalam, pada. Kata sifat harus didahului kata sang ataupun si. Si tampan, si putih, sang perkasa. Kemudian berupa frasa benda atau kata nomina. Contohnya, bermain itu sangat menyenangkan. Predikat ditandai jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Ya, contohnya, dinding gardu itu berlumut karena tidak terlawat. Nah, berlumut di sini merupakan predikatnya. Ya, dinding gardu itu subjek. Kemudian dapat berupa kata adalah, ialah, yakni, yaitu. Contohnya, corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Nah, adalah di sini predikat. Kemudian dapat diingkarkan secara tidak atau bukan. Contoh, kamu tidak hadir dalam rapat kemarin. Tidak hadir, predikatnya. Kemudian dapat didahului keterangan akan, selalu, sedang, hampir, seharusnya, sebaiknya, seyogyanya, selayaknya, mesti. Contoh, Rizky sedang mencuci motor di halaman rumah. Sedang mencuci, predikatnya. Kemudian tidak dapat didahului menggunakan kata yang. Jika didahului yang, maka kalimatnya berupa fungsi jadi perluasan subjek. Kemudian dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, atau bentuk suatu bilangan. Contoh, gadis itu cantik. Harga pensil itu Rp10.000. Harga pensil itu subjek, Rp10.000, predikatnya. Kemudian objek dan pelengkap. Ya, kita bedakan objek. Langsung di belakang predikat. Sementara pelengkap dapat terletak di belakang predikat atau objek. Contoh, Tony membelikan Ani tas baru. Tony subjek, membelikan predikat. Nah, Ani objek. Nah, di belakang predikat atau objek ya, pada pelengkap, contohnya Tony membelikan Ani tas baru. Nah, Ani di sini objek. Nah, tas baru pelengkap. Kemudian tidak didahului preposisi. Di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. Nah, pelengkap tidak didahului preposisi. Di antara objek dan pelengkap tidak dapat disisipkan preposisi. Kemudian objek dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh, tikus memakan keju. Tikus subjek, memakan predikat. Keju di situ subjek, dimakan predikat, tikus objek. Bubur dibuatkan adik oleh ibu. Nah, ini tidak cocok. Bubur di sini sebagai pelengkap. Nah, di sini ada contoh lain ya dari objek dan pelengkap. Contoh, Tina subjek, sedang memanen predikat, buah stroberi di kebun. Nah, di kebun di sini tentu dia keterangan. Nah, buah stroberi di posisi sebagai jabatan objek. Nah,
sebagai subjek, sedang belajar memanen. Predikat buah stroberi, posisinya dia sebagai jabatan. Pelengkap. Contoh berikutnya, botol ini subjek berisi predikat parfum. Nah, kalau diikuti imbuhan berarti parfum di sini posisinya sebagai pelengkap. Contoh berikutnya, pemerintah memberikan rakyat miskin bantuan langsung tunai. Pemerintah subjek memberikan predikat rakyat miskin posisinya sebagai objek, sementara bantuan langsung tunai sebagai pelengkap. Contoh berikutnya, Bu Rahmi subjek berjualan predikat ketupat tahu ya sebagai pelengkap. Kemudian contoh berikutnya, Sela melempar bola voli. Sela sebagai subjek melempar predikat bola voli sebagai objek. Nah, selanjutnya keterangan ya, cirinya merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat ya. Nah, frasa di sini dia ditandai preposisi seperti di, ke ya, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Nah, kemudian keterangan yang berupa anak kalimat dia ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, ya, jika, dan sehingga. Kemudian ada lagi tentang keterangan waktu ya, contohnya kemarin, besok ya. Kemudian dalam anak kalimat tandai dengan setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan ketika. Nah, kemudian keterangan tempat di, pada, dalam. Kemudian keterangan cara dengan keterangan alasan, karena, lantaran. Kemudian tujuan, supaya, agar, untuk. Kemudian syarat, jika, seandainya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, secara keseluruhan. Adik makan pisang yang manis dengan lahap. Adik subjek, makan predikat, pisang objek, yang manis pelengkap, dengan lahap keterangan. Nah, berikutnya, persatuan dapat dilaksanakan dengan menciptakan perasaan senasib dan seperjuangan. Persatuan jabatannya subjek dapat dilaksanakan sebagai predikat dengan
menciptakan sebagai keterangan Jokowi subjek, Presiden RI keterangan, berupaya meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan ekonomi Indonesia tanpa bantuan IMF. Kemampuan ekonomi sebagai objek tanpa bantuan IMF sebagai pelengkap. Kemudian, kekayaan budaya bangsa merupakan sumber kreativitas yang luar biasa. Kekayaan budaya bangsa subjek merupakan sumber kreativitas pendidikan. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Mudah-mudahan sudah paham ya dengan materi yang sudah ibu terangkan ya tentang tutur kalimat. Nah, sekarang kamu jawab tuh soal di Google Form ya. Nah, itu bentuknya soal IPK yang berkenaan dengan tutur kalimat. Ya, semoga bisa kalian jawab dengan benar ya dan mendapat nilai yang bagus dari ibu. Nah, ini saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.